أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Pemirsa Safinah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di penghujung bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, rahmat dan ampunan Allah. Beruntung orang yang memanfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga mereka meraih sebuah karakter baru, yaitu karakter takwa. Takwa dalam hal ini memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah takwa i'dadi, takwa penyiap, dan yang kedua adalah takwa al-fi'li, takwa aktual. Keduanya merupakan tujuan dari puasa Ramadan untuk meraih kedua hal tersebut, di mana manusia dia membutuhkan sebuah kondisi untuk menyiapkan dirinya menghadapi berbagai situasi, daya tahan dalam segala keadaan dan segala kondisi yang dia perlukan. Takwa i'dadi adalah mukaddimah bagi sebuah takwa fi'li, takwa aktual. Seseorang yang dia melakukan puasa Ramadan, dia akan memiliki sebuah kemampuan, memiliki cahaya dalam dirinya untuk berpaling dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila orang tersebut melakukan upaya-upaya istiqamah, konsisten, komitmen terhadap amal-amal keluhuran, terhadap amal ibadah, maka hal itu akan sampai kepada sebuah takwa fi'li, takwa aktual yang menjadikan orang ini memiliki kedudukan muttaqin. Namun dalam hal ini ada hal yang perlu diupayakan untuk meraih takwa. Bulan suci Ramadan, puasa Ramadan adalah merupakan upaya perubah, upaya untuk merubah manusia menjadi manusia takwa yang sebelumnya ia tidak memiliki karakter dan sifat tersebut. Merubah dari manusia yang lalai menjadi manusia yang sadar. Merubah dari manusia yang tidak ingat kepada Allah menjadi manusia yang ingat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita melakukan upaya perubahan? Puasa Ramadan adalah sebuah proyek perubahan. Apabila seseorang memasuki bulan suci ini, dia tidak melakukan suatu upaya atau proses perubahan di dalam dirinya dengan melakukan berbagai amal ibadah di bulan ini, maka ia termasuk orang yang merugi dan tidak mendapatkan kedudukan yang sangat diidam-idamkan oleh manusia mukmin, yaitu kedudukan takwa. Proses perubahan adalah merupakan hal yang niscaya di dalam bulan Ramadan. Pertanyaannya, perubahan yang bagaimana? Apakah perubahan negatif atau perubahan positif? Tentu kita menginginkan perubahan positif. Namun kenyataannya banyak dari orang-orang yang di bulan suci Ramadan, dia mengalami perubahan. Tetapi perubahan yang negatif, taghyir salbi. Ia melalui bulan ini dengan melakukan hal-hal yang sia-sia. Dia tidur sepanjang hari.
di malam hari begadang dengan bersendau gurau, mengobrol, tidak mengisi dengan berbagai amal ibadah. Ia menjadi malas di bulan suci Ramadan, padahal di bulan-bulan sebelumnya ia giat bekerja, belajar, mengajar, dan sebagainya. Ini merupakan sebuah perubahan negatif yang sebenarnya tidak diharapkan dari puasa. Perubahan seperti ini semakin menjauhkan manusia dari status ketakwaannya. Perubahan positif yang merupakan perubahan yang akan mengantar manusia lebih dekat dengan takwa adalah perubahan yang sangat diharapkan untuk mendapatkan ketakwaan. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana supaya kita dapat meraih perubahan positif tadi. Kita harus melihat ketakwaan sebagai sebuah tujuan. Tujuan takwa merupakan sesuatu yang menjadi poros bagi perbuatan kita. Perubahan itu harus memiliki makna. Mengapa kita berubah? Dia harus ada tujuan dalam perubahan. Mengapa saya harus berubah? Ada 3 hal yang mungkin bisa disampaikan di sini. Insya Allah bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi para pemirsa. Yang pertama, untuk kita mendapatkan perubahan positif dan kita terdorong untuk melakukan perubahan positif, maka kita harus bertanya, mengapa saya berubah? Saya berubah karena saya ingin menjadi pribadi yang mutmain, pribadi yang tenang. Ketenangan merupakan hal yang sesuai dengan tuntutan fitrah manusia. Manusia ingin hidup tenang. Manusia ingin hidup tentram. Tapi pertanyaannya, bagaimana meraih ketenangan dan ketentraman? Puasa Ramadan yang merupakan upaya perubahan dapat mengantarkan manusia kepada ketenangan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbik. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah. Hasil daripada puasa adalah zikrullah. Selain puasa diisi dengan berbagai amalan, berbagai zikir, hasil daripada puasa adalah kita keluar dari kelalaian menuju zikir dan ingatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Yang kedua, para pemirsa sekalian, tujuan daripada perubahan itu adalah keseimbangan. Keseimbangan apa? Keseimbangan antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat. Antara kenikmatan temporal sementara dengan kenikmatan yang bersifat abadi dan permanen. Kita harus melihat dunia ini sebagai sarana, sebagai rest area menuju tujuan akhirat. Tentunya di rest area dunia kita tidak terfokus oleh kenikmatan dunia semata. Kenikmatan di rest area dunia adalah hanya untuk sementara, untuk kita melanjutkan perjalanan kita di alam keabadian yaitu akhirat. Sehingga ketika kita di dunia, kita boleh menikmati dunia, tapi sebatas yang kita butuhkan dan yang tidak merusak kenikmatan akhirat kita. Bahkan para urafa mengatakan, tarkul ladzah ladzatun. Meninggalkan kenikmatan adalah kenikmatan. Boleh jadi kita meninggalkan kenikmatan material, kita meninggalkan kenikmatan syahwati tertentu, tetapi kita akan mendapatkan kenikmatan yang lebih besar, lebih tinggi nilainya, yaitu kenikmatan spiritual, kenikmatan rasional, dan sebagainya. Yang ketiga adalah tujuan daripada perubahan positif yang kita lakukan
adalah untuk mendapatkan kemuliaan. Manusia adalah entitas yang mendapatkan kemuliaan lebih dari makhluk lainnya. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan Bani Adam. Artinya secara takwini, secara penciptaan, manusia lebih mulia dari makhluk lainnya. Dikarenakan manusia memiliki ikhtiar, memiliki akal dan ikhtiar yang mampu mengantarkan kepada kesempurnaan yang melebihi dari kesempurnaan makhluk lainnya. Tetapi untuk mencapai kesempurnaan yang ikhtiari, yang merupakan kesempurnaan khusus, kemuliaan khusus, kita tahu bahwasannya kemuliaan manusia adalah kemuliaan umum pada seluruh manusia. Tetapi ada kemuliaan yang lebih khusus pada manusia. Apa itu? Kemuliaan itu adalah ketakwaan. Nilai manusia, kemuliaan manusia secara tasyri'i adalah kemuliaan takwa. Bukan kemuliaan materi, bukan kemuliaan jabatan, bukan kemuliaan lainnya, tapi kemuliaan spiritual. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Derajat ketakwaan menentukan derajat kemuliaan manusia. Dari situ, setelah kita mengetahui tujuan perubahan, maka dorongan untuk melakukan perubahan akan semakin kuat di dalam diri kita. Kita memandang puasa Ramadan adalah dengan pandangan baru, dengan pandangan yang lebih baik, sehingga kita menjalani bulan puasa ini dengan kesungguhan dan keseriusan. Tanpa kesungguhan dan keseriusan, kita tidak akan mencapai ketakwaan. Ketakwaan tidak bisa diraih dengan leha-leha, tidak bisa diraih dengan santai, tapi harus diraih dengan upaya keras, dengan mujahadah yang hasilnya adalah kemuliaan abadi, kenikmatan abadi, ketenangan abadi di akhirat. Dan insya Allah kita semua dapat meraih ketakwaan dan kita diampuni dosa-dosa kita keluar dari bulan suci ini. Celakalah orang yang di bulan suci ini ketika dia keluar dari bulan ini dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amalan kita di bulan ini, mengampuni dosa-dosa kita, dan memberikan sebuah perubahan positif dari perubahan, dari hasil-hasil perubahan yang dapat kita tindak lanjuti setelah bulan Ramadan sebagai bekal kita untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang akan terjadi. Al-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.